Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Drone Jowo. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing lagi, sharing pengalaman. Kalau di video sebelumnya kan saya sudah sharing pengalaman saya. Sebenarnya bukan pengalaman sih, apa yang saya punya, yaitu bedanya antara DJI Mavic 2 Pro dan juga DJI Mavic 2 Pro dengan Fly Mode Kit-nya. Bedanya seperti apa? Itu linknya ada di pojok kanan atas. Nah untuk di video kali ini saya ingin sharing aja kenapa saya memilih drone ini. Nah ini ya, drone DJI atau DJI teman-teman, DJI Mavic 2 Pro ini sebagai drone untuk saya melakukan pengambilan video di channel YouTube saya, baik di channel ini Drone Jowo maupun di channel saya yang satunya Niko Channel. Nah yang pertama teman-teman, jadi kenapa saya pilih ini, karena yang pertama tentunya adalah dari hasil kualitas rekaman gambarnya, rekaman videonya teman-teman. Kalau foto saya memang nggak terlalu memperhatikan ya kalau dari hasil foto jepretannya, tapi memang dari segi hasil kualitas videonya itu kalau saya rasa jauh lebih baik dibandingkan dengan Mavic Pro atau Mavic 1 Pro. Mavic 1 Pro tuh kayak ini loh, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini Mavic 1 Pro teman-teman, ini Mavic 1 Pro. Terus kemudian kalau yang ini Mavic 2 Pro. Hampir sama ya bentuknya ya. Bentuknya mirip-mirip seperti ini. Kita tunjukkan ini. Ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini contoh dari ini Mavic 1 Pro dan ini Mavic 2 Pro. Nah, ini sing Mavic 1 Pro tak simpen dulu teman-teman. Terus dari hasil video tadi, untuk rekaman memang kalau dari segi formatnya itu memang sama teman-teman, 4K, maksimal 4K 30 fps. Tapi ada tapinya, bitrate-nya itu lebih gede di Mavic 2 Pro dibandingkan dengan Mavic 1 Pro. Kalau Mavic 2 Pro ini kalau nggak salah bisa sampai 100 Mbps teman-teman. Jadi bisa sampai 100 Mbps. Kalau yang Mavic 1 Pro itu mungkin sekitaran 50 atau 60 ya, 50-an sekian lah, 50-an sekian. Itu dari hasil rekaman yang saya peroleh, saya olah di di software editing video, itu hasilnya seperti itu. Dari ketajamannya pun juga bagusan ini, karena memang untuk Mavic 2 Pro ini dia pakai kamera Hasselblad teman-teman, pakai kamera Hasselblad, jenisnya Hasselblad. Untuk bukaannya f2,8 ekuivalen 28 mm. Jadi memang sudutnya nggak terlalu lebar ya, 28 mm. Tapi dari hasil videonya teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya di channel Drone Jowo maupun di channel Niko Daniar, itu saya sampaikan dalam format 4K teman-teman, 4K bukan 4K 4K itu sangat bagus sekali. Nah kalau dari segi spesifikasinya sendiri teman-teman bisa lihat itu di sini juga sensor dari kameranya itu sangat bagus, dia memiliki CMOS efektif pixel 20 juta. Terus kemudian teman-teman bisa baca sendiri ya, ini ya aperture-nya f2,8 sampai f11, shooting range 1 meter sampai tak hingga. Terus kemudian ini bisa dibaca, shutter speed-nya tuh bisa kita atur, bisa otomatis dan juga bisa manual. Terus kemudian untuk fitur-fiturnya juga dari segi video itu banyak teman-teman, mulai dari auto follow ini, auto follow objek, terus kemudian dia melingkar, terus macam-macam lah. Mungkin teman-teman bisa lihat reviewnya DJI Mavic ini banyak sekali di YouTube. Saya mungkin nggak lihat nggak membuat video tutorialnya, tapi nanti kalau misalkan banyak permintaan juga akan saya buatkan. Jadi sementara saya ingin meng-share pengalaman saja teman-teman. Ini pengalaman dari saya, pengalaman pribadi saya selama saya memakai DJI Mavic 2 Pro hampir kurang lebih sekitar 1 tahun. Terus yang kedua teman-teman, selain dari kamera ya, kalau kamera saya pasti yang pertama kalian pilih ini karena satu kamera. Yang kedua adalah dari segi baterainya teman-teman. Dari segi baterai memang nggak beda jauh dengan Mavic 1 Pro. Jadi dia bisa tahan kurang lebih sekitar, kalau speknya itu sekitar 31 menit. Tapi juga tergantung dari bagaimana cara kita mengoperasikan, terus kita merekam video full atau enggak, dan juga kondisi angin serta kondisi lokasi teman-teman. Jadi kalau misalkan kondisi angin tuh anginnya gede, otomatis daya tahan baterai itu akan kurang karena memang kerja motornya akan terlalu berat. Dengan waktu seperti itu saya juga mengambil momen footage itu bisa leluasa teman-teman. Selain itu juga di sini juga dia menyediakan paket kombonya, Fly Mode Kit-nya. Jadi saya juga langsung beli, itu otomatis dapat 3 baterai. Kalau 3 baterai kita kalikan 30, ya kurang lebih sekitar 1,5 jam lah. Saya bisa terbang mengabadikan momen-momen yang ingin saya sajikan di channel YouTube saya. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah kamera, yang kedua adalah baterai. Yang ketiga itu adalah sensornya lengkap teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu
DJI Mavic 2 Pro ini dia mempunyai, kita hitung ya sensornya ya. Nah, saya nggak hafal soalnya. Yang pertama tentunya adalah dia apa namanya? Nih di bawah teman-teman ya. Ini ada sensor di bawah. Ini jadi dia sensor, istilahnya sensor apa ya? Obstacle sensor. Jadi sensor untuk menghindari nabrak. Tapi di bawah ini dia difungsinya juga selain nabrak dia untuk mendarat teman-teman. Sensor untuk mendarat ya. Satu di bawah. Terus kemudian ini di depan ya ada ini sensor di depan. Terus kemudian selain di belakang juga ada ini sensor belakang. Di samping kanan ini ada sensor. Di samping kiri ini juga ada sensor. Di atas ini juga ada sensor. Jadi ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya di DJI Mavic 2 Pro ini ada 6. Hampir sama dengan DJI Phantom 4 Pro teman-teman. Phantom 4 Pro juga sensornya ada 4. Tapi kenapa saya nggak pilih Phantom 4 Pro? Karena memang dari segi yang saya sampaikan nanti ya. Ini ya yang ketiga tadi. Yang pertama kamera, yang kedua baterai, yang ketiga sensor teman-teman. Jadi dengan adanya sensor ini juga membantu keleluasan saya untuk mengambil video. Ketika nanti mau nabrak atau segala macam, dia mesti langsung berhenti. Dia bisa disetting berhenti dan juga bisa disetting kalau misalkan ada halangan dia langsung menghindar. Tapi ini saya setting berhenti saja, takut nanti ada terjadi apa-apa. Terus kemudian yang keempat adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa saya nggak milih Phantom 4? Kenapa milih ini? Karena adalah bentuknya teman-teman, bentuknya ini ringkes. Jadi kita cukup butuh tas seperti ini, tas gendong ya, tas rempang ini ya. Nah, tas rempang seperti ini. Kita jadikan seperti ini. Nah, drone-nya itu kan tinggal kita masukkan ke mana? Ke sini teman-teman. Nah, jadi ya sangat simpel sekali lah. Menurut saya itu ini cocok untuk saya seorang apa ya? Nih, cocok untuk saya seorang konten kreator yang mengambil dan mengabadikan momen menggunakan drone dengan cepat. Karena kalau misalkan kita harus pakai tas gendong seperti DJI Phantom 4 Pro atau Phantom 3 atau Inspire itu kan terlalu gede ya. Itu untuk profesional. Jadi saya enak pakai ini karena saya bisa gendong tas ini, terus saya bisa gendong tas kamera saya juga bisa naik motor dengan leluasa. Jadi seperti itu. Alasannya yang keempat adalah bentuknya teman-teman sangat kompak dan simple. Terus kemudian kalau dari segi aplikasi dan fitur-fiturnya mungkin hampir sama dengan Phantom 4 Pro ya. Dan di Mavic 2 Pro pun juga disajikan. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman tanya, Mas kok nggak pakai Mavic Pro aja yang lebih murah Mas? Mungkin harganya hampir separuhnya. Ya kelebihannya banyak kalau Mavic 2 Pro ini. Ya, walaupun sebenarnya Mavic 2 Pro ini ada beberapa kekurangan teman-teman. Kalau saya lihat di forum-forum dan juga curhatan dari teman-teman itu memang produk ini nggak 100% semuanya itu mulus. Tapi alhamdulillah ini saya kebetulan dapat produk yang nggak bermasalah. Jadi selama saya beli ini alhamdulillah tidak ada masalah dan masih lancar. Selama penggunaan kita itu sesuai dengan peraturan normal dan juga insya Allah nanti drone-nya aman. Nah untuk tutorial bagaimana cara menerbangkan drone utamanya DJI Mavic 2 Pro dan nanti saya akan juga buat DJI Mavic Pro. Nanti akan saya buatkan video tersendiri teman-teman ya untuk tutorial bagaimana cara menerbangkan drone. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar nggak ketinggalan informasi yang tak tunjukkan di video ini. Ketika subscribe dan aktifkan loncengnya, nanti kalau saya upload video nanti akan muncul di notifikasi di HP-nya teman-teman semua. Terus tadi apa? Kamera, ya, video, terus kemudian baterai, sensor, bentuk, terus kemudian bentuk itu termasuk compact ya. Saya bisa bawa kemana-mana. Terus kemudian yang terakhir mungkin apa ya teman-teman ya? Remote. Selain drone-nya teman-teman, kalau misalkan kita remote-nya itu gede, ya males. Kita mau bawa drone itu juga males. Nah, remote ini juga sangat simpel sekali dan juga ini ada informasinya teman-teman di sini tuh. Di sini juga ada indikator baterai, terus kemudian nanti ini kalau misalkan kita udah konekkan ke drone itu nanti ada informasi kecepatan drone, terus kemudian RPM, jarak drone dari kita, dari home, jarak drone ini, distance-nya itu berapa, terus kemudian info baterai dan informasi lainnya. Nanti akan saya tunjukkan di tutorial cara menerbangkan drone ini. Jadi sangat enak sekali dan juga ini joysticknya tuh bisa dilepas. Ini seperti ini ya. Beda dengan Mavic 1 Pro atau Mavic Air yang joysticknya nggak bisa dilepas. Kalau ini bisa dilepas. Dan satu lagi masalah remote. Ini khusus untuk DJI Mavic 2 Pro ini remote-nya bisa diganti dengan remote yang intelijen itu teman-teman yang sudah satu paket dengan remote-nya itu. Tapi harganya mahal sekitar 11 juta atau 12 juta kalau salah. Hampir satu kali harganya Mavic Air teman-teman. Jadi mahal.
Dan tapi kalau misalkan kita memang untuk profesional banget ya kita pakai itu juga worth it sih. Oh ya, satu lagi. Nah, satu lagi ini kan 5 ya, satu lagi. Ini ada lampunya teman-teman di sini. Nah, ini ada lampunya ini ya, lampu apa namanya? Lampu di bawah ini. Jadi fungsinya adalah kalau misalkan kita terbang, dronenya nggak kelihatan nih di mana, nyalakan aja lampunya. Seret, oh pasti kelihatan. Terus kalau misalkan mau mendarat juga malam-malam hari, juga kita bisa nyalakan lampunya, bisa kelihatan dronenya di bawah itu ada apa namanya batu atau ada kerikil atau ada rumput seperti itu. Oh iya, sama satu lagi teman-teman. Jadi tak kalah pentingnya ini yang paling memang benar-benar saya pilih. Kenapa saya pilih DJI Mavic 2 Pro ini karena memang jangkauan transmisi remote-nya teman-teman. Jadi untuk remote-nya kan sudah menggunakan OcuSync 2. Jadi untuk transmisi video maupun jangkauan remote-nya tuh cukup jauh teman-teman. Jadi untuk remote control-nya sendiri tuh mungkin diklaimnya tuh bisa sampai 7 kilometer. Tapi memang saya belum pernah nyoba sampai 7 kilometer ya. Paling mentok hanya sekitar 4 sampai 3 sampai 4 kilometer lah, itu sudah bagus sekali. Dan juga untuk transmisi gambarnya dari kamera drone ke HP itu sangat bagus sekali teman-teman. Oh mantap pokoknya kalau kalau misalkan memang menggunakan DJI Mavic 2 Pro ini. Dan juga selain transmisi pakai OcuSync 2, dia juga kecepatannya juga kenceng teman-teman. Jadi dia kecepatan bisa sampai 72 kilometer per jam maksimalnya ya, tapi tergantung juga dengan kecepatan angin yang ada di atas atau yang ada di drone-nya tersebut. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman, 5 ya, 5 alasan kenapa saya memilih drone DJI Mavic Pro sebagai alat saya untuk mengambil video di channel YouTube saya. Sebenarnya kalau masalah kecil-kecil tuh banyak sih teman-teman, banyak, tapi yang paling pokok itu sih. Dan juga yang masalah baterai tadi tak tambahi karena dari baterai yang bisa kita tambah paket itu kita juga bisa memakai charger hub-nya seperti ini teman-teman. Charger hub itu kita bisa mengecas baterai ini. Nah, misalkan kita ngecas baterai 4 sekaligus dalam satu kali colok, tapi dia ngisinya tetap satu-satu, penuh pindah, tapi kita kan nggak perlu ganti-ganti. Jadi malam kita tinggal tidur pun sudah bisa, pagi-pagi sudah penuh semua. Ya mungkin seperti itu teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa jadi referensi teman-teman kalau misalkan mau memilih drone. Dan ini saya pakai hampir 1 tahun, alhamdulillah tidak ada masalah. Dan juga saya sarankan ke teman-teman kalau misalkan mau memakai drone itu harus hati-hati, baca buku petunjuk, baca peraturan penerbangan drone, dan juga peraturan-peraturan daerah yang kita akan ambil gambarnya menggunakan drone. Karena memang tidak semua tempat, tidak semua lokasi itu diizinkan menggunakan pengambilan foto menggunakan drone. Area yang terlarang dan area yang terbatas, prohibited sama restricted area. Oke teman-teman, cukup sekian video episode mengenai kenapa saya memilih di drone DJI Mavic 2 Pro menjadi drone gear saya untuk pengambilan video di channel YouTube saya, baik di Niko channel, Niko_channel atau Niko Daniar, atau di channel ini di Drone Jowo. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan tuliskan pertanyaan di komentar. Nanti akan saya buatkan, akan saya rangkumkan di video episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drone Jowo.